laring, trakea. Jadi jalan napas itu, ya, jalan napas itu kan merupakan tempat udara atau oksigen masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika ada sumbatan kita perlu melakukan pembebasan jalan napas. Dia ada yang disebut definitif ataupun yang tidak definitif. Disebut definitif, RW definitif adalah tindakan RW definitif pemasangan yang lumayan lama dalam waktu menetap. Makanya biasanya ada balon. Seperti ini balon dikembangkan itu definitif. Definitifnya artinya lebih lama ya dibandingkan kalau mungkin OPA sebentar terus pakai MPA sebentar kayak gitu. Jadi ada yang namanya RW definitif sama tidak. Nah, nama alat-alat ini adalah disesuaikan dengan sebatas mana dia mampu membuka atau membebaskan jalan napas. Ini OPA, ini LMA, ini ETT. OPA, orofaringeal airway. Berarti dia membebaskan jalan napas hanya sampai paring. Ya, lengkungan bawah lidah itu paring. Ya, simpang antara hidung dan mulut. Makanya kita bisa bernapas lewat hidung ataupun lewat mulut, paring. Namun ketika sumbatan yang dilaring, mau pasang ini 10 percuma. Ini paling hanya untuk menjaga supaya pangkal lidah tidak jatuh ke belakang. Jadi tidak heran kalau kita menemukan kasus di lapangan ini terpasang, ETT juga terpasang. Terus LMA, laringeal mass airway, berarti ini sampai laring, di bawahnya paring lagi, ya. Namun ketika sumbatannya jauh lebih dalam lagi, ini ETT, endotracheal tube, ini sampai trakea nih, ya. Lebih jauh lagi masuknya sampai trakea, ini sampai laring, ini sampai paring. Makanya namanya juga sesuai dari tempatnya. OPA, orofaringeal airway, LMA, laringeal mass airway, ETT, endotracheal tube. Ada satu lagi yang ini NPA. Apa NPA? Nasopharyngeal airway. Berarti dari hidung ke paring, ya. Oke. Itu dipasang ketika apa? Pasien menunjukkan refleks pada saat dipasang OPA. Nah, biasanya itu dalam kondisi kesadaran yang sudah mulai membaik. Makanya dia ada gags refleksnya atau refleks muntah. Nah, sekarang kan tadi belum dipasang, bagaimana cara memasangnya? Diukur dulu. Diukur di bagian Mandibula. bagian Vertikal, terus ke bagian rahang, terus ke tujuannya ngapa ngukurnya di leher? Masangin dulu. ya apa maksudnya di bagian Dari hidung sampai mandibula. Oke, ya, kita mengukurnya mulai dari cuping telinga nih. Nah, dari cuping telinga ke bagian pinggir mulut. Ya. Kurang lebih antara jarak mulut ke paring itu kurang lebih dari sudut bibir ke cuping ke telinga. Jadi bisa kita gunakan sebagai media untuk melakukan pengukuran. Ada yang lebih panjang lagi nggak? Itu lebih pendek. Yang warna oranye. Sesuai kebutuhan. Nggak ada ya? Jadi dari cuping telinga terus ke pinggir bibir. Nah, ketika kita rasa ukurannya sudah Pas. maka kita masukkan dari atas. Dari bibir. bibir. Atas. Bisa pakai tong spatel ataupun tidak. Kita buka mulutnya, kita masukkan dari pinggir Mulut, bibir. bibir ini. Masukkan sampai masuk menyentuh ke langit. Anggap ini langit-langit kan? Nah, langit-langit terus kita putar 180 derajat. Baru kita Masukkan. Ya, perhatikan apakah ada refleks muntah atau tidak. Ya, ketika ada refleks muntah kita Ganti. lepaskan ya. Terus kita ganti dengan NPA. Makanya begini tuh kan, ini kan bukan. iya, terbalik dulu. Jadi ini masuknya dari pinggir bibir, masuk kan sampai menyentuh langit-langit atau palatum mall. Gitu rasanya mentok gini kan. Kita putar 180. Ya, dari baru kita tekan masukkan. Jadi masuknya posisinya gini. Oke. Ganti kalau refleks. Kalau nggak ada nggak ganti. Hah? Pakai tone space.
tong spetel. Boleh pakai tong spetel tapi tidak, ya. Oke, posisinya terpasang seperti NPA. Nah, jika tidak maka kita apa? Pasang NPA. Namun NPA kita harus cek dulu apapun selang yang dimasukin melalui hidung ada kontraindikasinya. Apa itu? Muntah. Bukan. Tidak ada muntah dia. Ini bersin. Itu tidak seberapa, bersin tidak mengancam nyawa. Apa ya? Yang dapat menyebabkan seseorang meninggal. Oh, napasnya enggak ada. Oh itu Pak. Sesak. Kesempat. Betul, hidung tersumbat dua-duanya bisa bernapas tapi bisa dalam mulut. Tapi apa lagi? Perdarahan apa? Ada salah satu kontraindikasi yang kita tidak boleh sama sekali memasang selang melalui hidung. Ada yang namanya fraktur basis kranial. Fraktur di lantai dasar tengkorak. Coba lihat bentuk tengkorak manusia kan tidak rata. Tengkorak manusia terdiri dari dua bagian ya, kalvaria sama basis. Kalvaria itu bagian kubahnya. Basis ini mulai dari sini nih, dan lantai dasar itu permukaannya tidak rata, jadi dia mengikuti bagian tengkorak. Salah nak muat dah. Dan permukaan yang tidak rata dan tidak juga terlalu tebal, Krani. sehingga di atas lantai dasar tengkorak itu langsung bertemu dengan lapisan meningen yang melindungi Otak. otak. Ya, jadi ketika kita masukin selang melalui hidung, berisiko selangnya bisa tembus masuk ke rongga kranial ya. Kranial. Ketika masuk ke rongga kranial, di situ kan sudah fatal sehingga ketika mengalami cedera kepala yang seharusnya tidak ada masa tambahan lain, tapi ada perdarahan, ada udem cerebri misalnya. Ya. Sudahlah terjadi peningkatan tekanan intrakranial akibat massa yang bertambah di dalam volume otak, kita tambah lagi dengan selang yang masuk melalui hidung. Ya, berarti kan ketika massanya bertambah di dalam rongga kranial, berarti kan tekanan intrakranial juga meningkat, yang mana berdampak buruk untuk pasien. Makanya sebelum kita memasangkan selang melalui hidung pada pasien yang mengalami cedera kepala, kita pastikan dulu tidak mengalami fraktur basis kranial atau fraktur basis kranial. Fraktur basis kranial tanda-tandanya apa saja? Rakun eyes ya, dan real hematom, matanya kayak mata panda, hitam. Bukan karena dia sering embun ya, tapi beda, hitamnya lebih gelap lagi, kayak lebam gitu, kayak mata vampir. Terus rhinore ya, keluar cairan liquor atau berdarah dari hidung. Terus autore, perdarahan atau cairan yang keluar dari telinga. Dan yang terakhir tandanya Bethel sign, warnanya biru keunguan ya. Jadi jangan salah kaprah, tengok warnanya di bagian belakang kepala, bagian di belakang, biasanya di belakang telinga ada tanda-tanda Bethel sign di situ. Ya. Berarti untuk pemeriksaan yang basis bawah itu tuh dari awal kayak dari begitu kita mau melakukan tindakan yang memasukin selang dalam hidung. Berarti kita periksa Iya. ininya. Kita lihat aja, ada tidak rakun eyes, ada tidak real hematom, ada tidak rhinore, ada tidak autore, ataupun kita lihat belakang ininya kan, kenapa nih Bethel sign biasanya di sini, kayak gitu kita lihat, ya. Oke. Clear. Tutup bukunya. Nyata, Coba pejam mata semua, pejam mata. Oke, tanda-tanda fraktur basis kranial. Rakun eye, keluar darah dari Hidung, rhinore, telinga, otore. Sama satu lagi tandanya? Bethel sign. Sekarang kalau itu tanda-tanda fraktur basis Bethel sign. kranial. Kalau tanda-tanda fraktur cervical, RJ, trauma, multiple penurunan kesadaran, multiple trauma, jejak dari clavicula sampai kranium. gampang ya, ketika kita mencari
berarti yang curiga kita jalan di leher, berarti antara leher sama ke Kepala. Berarti mulai dari Clavicula sampai ke kranium. kranium ya. B. Biomekanika. Yang mendukung. Biologi. Biologi. Biomanya Mendukung. biologi. Jangan tentukan antara fraktur servikal sama fraktur basis Krani. Oke, clear? Clear. Lanjut. Setelah dipasang opa tidak ada refleks muntah, tidak ada. Kit tetap giniin. Nah, jaga bagian servikalnya. Selalu gitu. Nanti habis nih. Udah terpasang apa lagi? Ingat RW pasangannya dengan kontrol Sertifikat. Ketika RW-nya sudah clear, baru kontrol sertifikal. Sebenarnya kontrol sertifikal sudah dilakukan Rizky sejak awal. Dia sudah melakukan stabilisasi bagian sertifikal. Namun kalau kita pasang polar neck terlebih dahulu, kita akan kesulitan. Yang pasti membebaskan jalan napas agak susah, jadi tindakannya agak lebih susah. Makanya kita kontrol sertikalnya menggunakan tangan terlebih dahulu. Setelah RW-nya clear, baru kita pasang penyangga atau Nekolar. ya, penyangga leher atau nekolar. Jangan diam, kerjakan. Cepat. Nah, udah setengah 10 dah. Yuk. Nah, bagaimana cara memasangkan nekolar? Diukur menggunakan jengkal dari bahu sampai leher. Diukur dulu. Diukur dulu baru nih. Bantu saya. Nah, kalau pas ujian, ini kan karena kita sedang melakukan urutan ya. Kalau pas ujian nggak ada diam-diam kayak gini nih. Ya memang bertiga harus kerja semua. Dan diukur belum? Udah. Gimana cara mengukurnya? Ini kan nih. Ini kalau nggak salah. Ya, 4 berapa jari 3 ini? 2 1. Oke. Gimana cara mulai mengukurnya dari mana? Iya, di situ tanganmu 4 jari, terus di nekolarnya di mana ngukur 4 jari? 4 3 2 1. Oke, misalnya Bisa Pak lepas ya macam mana? pengukurannya 4 jari ya. Nah, misalnya tadi si Pak Jikri dapat 4 jari. 4 jarinya itu kita mulai ukur dari bagian bawah. Dari kamu? Ya. Terus garis merahnya di bawah jari keempat. Cara mengaturnya ini kan ada ini ya. Nah, kita dorong ke depan, baru kita geser. 4 ya, jari keempat. Jadi merahnya itu pasti jari keempat. Terus baru kita terikan. Nah, yang sebelahnya juga menyesuaikan. Kalau di sini 4 ya. Nah, jadi sama sejajar. Jadi jangan sampai merah, nanti pasiennya gini. Teleng. Terus cara pemasangan ya. Cara pemasangannya ini dilipat ke dalam. Nah, ini menyusuri bagian bawah Leher. tempat tidur. Nah, nah, sampai bagian putih yang di sini bilang stop, yang sebelah kawan sebelah sini bilang stop. Ya, karena ini pas di bagian tengahnya, terus yang ini dikeluarkan. Nah, sebelum pemasangan apa yang kita lakukan? Lihat apakah terdapat distensi vena jugularis atau tidak, atau deviasi trakea atau tidak. Jadi kita lihat ada distensi vena jugularis sama deviasi trakea. Trakeanya bergeser, ya. Hah? Kalau bergeser kita geser balik lagi. Sudah, kalau bergeser itu berarti menunjukkan salah satu manifestasi dari tension pneumotoraks. Deviasi trakea bergeser ke arah paru yang sehat, karena paru yang satunya sudah atelektasis, mengempis, tidak ada Deviasi trakea. pergerakan dadanya, sehingga trakeanya supaya mendapatkan jumlah masukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam jumlah banyak, makanya dia mereng ke yang Sehat. Ya. Nah, kita lihat tanda-tanda itu. Jika sudah kita lihat, maka baru kita pasang nekolarnya dengan teknik sapuan dada. Nah, gitu. Nah, sapuan dada. Benar tadi 4 jari. Tapi jari saya tadi ya 4-nya, bukan jari Jikri. Nah, terus setelah kita pasang, berapa jari sih orang tuh? Dari bapak besar. Masih cukup lah sedikit. Eh. Ya. Dengan
buat dada. Nah, ini nih dilipat seperti ini, terus ini ditarik lurus dulu, ya. Makanya tadi ada 2 orang di sini, 1 orang di sini tadi. Tujuannya narik lurus dan baru direkatkan dan kita pastikan masuk atau tidak ya. Ya. Oke. Oke. Tim. Main. Main kan? Enggak. Lipat dulu aja. Oh, stabilizer. Nah, usir tadi saya Pak. Itu. Sama sih kayak gini. Ini kan manual. Pakai alat. Ini ya. Nggak lihat di depan. Kepala nggak boleh diangkat, nanti terdapat pergerakan servikal nantinya. Oh iya Pak. Ini apa ya? Tahan kepalanya. Ya, tahan kepala. Sabri nerima. Sampai yang putih bilang stop gitu. Oh, stop. Nah, lihat. Lihat nadi. Nadi pula distansi, vena jugularis sama deviasi toraks. Oke. Tarik lurus dulu. Nah, baru kita Crack. Crack. pastikan bahwa Tidak masuk jarinya. oke, terpasang dengan Benar. benar ya. Tapi dalam mana? Nanti kalau di ujian adanya itu nyontek pasang ini. Langsung lurus juga, Pak. Jangan kendorkan lagi. Yang penting tahu ya, jadi kita masukkan dilipat ke dalam, masukkan ketika dekatan putihnya sudah nampak di bagian belakang leher, kita langsung berhenti. Karena kalau kita terus masukkan nanti mereng. Oh iya. Ini pas di bagian tengahnya. Jadi ketika ini lewat tengah berarti kan stop. Baru kita nilai di bagian lehernya apakah terdapat distensi vena jugularis atau tidak sama deviasi trakea. Setelah kita menilai itu maka baru kita pasang dengan teknik sapuan dada. Setelah itu kita lengkungkan dan ini kita tarik lurus dulu baru kita rekatkan. Oke? Lanjut setelah pasang polar neck. Satu lagi untuk kontrol servikal ini cuma Iya. bisa mengalami tapi masih bisa noleh kiri kanan. Kalau ada cewek cantik dia masih bisa noleh. Pakai stabilizer. Stabilizer. Terus lagi pasang. Pakai stabilizer. Ini tidak usah, ambil baloknya aja. Ini nanti itu di atas LSD. Baloknya aja, baloknya balok. Macam itu ya. Letakkan. Nah. Oh. Ya biar kita ndak Bagian pegang ratanya, terus gitu. Coba lihat bagian ratanya ini mereng pasir. Betul. Oh, Febri, kurang maju. Nah, Berarti tangan Rizky berarti itu dilepas. lepas lah masa tangan dari situ. Jadi Mamanya. coba tanganmu. Tadi kan Mas megang. Nah, lepas sambil tarik. Satu. Nah, baru ini juga gitu. Nah, jadi pastikan servikalnya aman, tidak bisa nunduk, tidak bisa noleh kiri Kanan. Megang apa sih? baru kita fiksasi. Seharusnya kan fiksasinya pakai strapping yang itu. Cuman itu kan kita tidak nempel di sini. Jadi kita akan rekatkan menggunakan lakban ke pinggir tempat tidur. Untuk sementara bisa pakai Stabilizer. ataupun lakban untuk merekatkan dari pinggir tempat tidur ya. Namun jika ada luka di bagian kepala kita tutup dulu dengan kasah. Tutup baru kita rekatkan. Karena ini sifatnya hanya sementara. Jadi tidak apa-apa kita menggunakan lakban dulu untuk sementara supaya tidak ada pergerakan bagian kepala. Selanjutnya RW dan kontrol servikalnya clear ya. A RW plus kontrol servikalnya clear baru leadernya lepas bisa melanjutkan tindakan yang lain. Lanjut ke B. Breathing pasangan dengan ventilasi. Yang pertama kali kita lakukan di breathing siapa yang kena breathing tadi? Ah, pas. Breathing apa yang pertama kali kita lakukan? Cek normal pernapasan sih frekuensi. Ya, kita hitung respirasi.
Pernapasannya Kita 1 hitung menit. respirasi rate. Pernapasan normal berapa? 10 sampai 20. Untuk tahan 10 sampai 20. Rentangnya 10 sampai 20. Oke. Jadi yang pertama kali kita hitung adalah respirasi rate atau frekuensi napas, sama jangan lupa kita cek saturasi oksigen. Oksigen normalnya berapa? 95 Sampai 100. ya. Kalau di bawah 95 sudah mulai Oke. Pernapasan pasien 33 kali per menit. NRM. Yakin NRM? Oke, ambil NRM-nya. Tim. Harus kita ngambil atau enggak? Boleh enggak sih Pak? Ambilkan gitu bilang. Harus kita yang gerak. Sibuk semua. Kan enggak gerak tuh 3. Enggak, sebenarnya kalau udah ada tanggung jawabnya kan punya tanggung jawab masing-masing. Gua tak boleh Kayak panggil. Zikri bertanggung jawab sampai mie kayak gitu. Zikri dah sama Putri ya. Jadi apa beda NRM sama NRM sama RM? Ada itunya. Katup apa sih namanya? Ada kartu di sini ya. Regulating mass. Jadi kalau regulating mass itu dia menghirup kembali Makin maju ya. karbon dioksida. Makin maju lah. Dia menghirup kembali karbon dioksida. Enggak. Regulating mass dia menghirup kembali karbon dioksidanya, makanya begitu dia hembuskan, di sini ada katup sehingga karbon dioksidanya nanti masuk ke sini kita hirup lagi. Itu bedanya RM sama NRM. Makanya kalau pada kondisi seperti ini kita kasih NRM. Dia butuh oksigen dengan konsentrasi tinggi. Kalau pada kasus-kasus yang mengalami alkalosis biasanya alkalosis respiratorik baru dia menggunakan regulating mass. Dia membutuhkan karbon dioksida lagi karena kadar karbon dioksida dalam tubuhnya kurang. Ya. Jadi kita kembangkan dulu kantong reservoirnya, baru kita pasang ke pasien. Kita kasih berapa liter per menit? 10 sampai 15 liter. Oke, 10 sampai 15 liter. Setelah diberikan 15 liter, pasiennya masih sesak. Tambah 5. Apalagi mau ditambah ke maksimal. Oke, menggunakan teknik IAPP. IAPP, inspeksi. Auskultasi, palpasi, perkusi. Oke, apa yang kita inspeksi? Inspeksi apakah ada deviasi toraks, vena Tadi jugulari. udah. Lebih selesai itu. Oh, dadanya. Oke, simetrisan dada, Terus tuh apakah ada napas paradoksal? pernapasan paradoksal, apalagi? Adanya jejas. Ya, oke, jejas. Apakah ada suara? Apakah ada Lihat frap- apakah ada luka terbuka atau tidak. Kalau ada luka terbuka, nanti kita dengarkan suaranya. Apakah terdapat suara saking chest wound atau tidak. Kalau ada luka terbuka, walaupun di tengah-tengah kayak gitu, tapi tidak ada suara saking chest wound, berarti itu bukan open pneumotoraks. Berarti dia belum tembus sampai ke torak. Mungkin dia hanya luka sebatas otot. Ya. Dia luka dalam tapi belum sampai ke tembus ke torak, baru sampai otot misalnya. Karena di sini lumayan tebal ototnya, agak susah untuk tembus. Nah, ketika sudah ada luka terbuka, terus ada suara saking chest wound, gimana suara saking chest wound? Mengisap. Ya gimana suaranya? Ah, seperti mengisap gitulah, ada suara yang mengisap ya, pakai gitu. Iya kayak makan mie. Itu berarti open pneumotoraks ya. Oke, clear? Jadi kita lihat apakah terdapat jejas di dadanya, kita lihat kesimetrisan dadanya, apakah kiri kanan sama mengembangnya atau hanya satu paru saja yang mengembang, satunya tertinggal seperti itu. Terus kita lihat apakah ada pernapasan paradoksal atau tidak. Pernapasan paradoksal apa? Tiganya tertinggal. Tiganya tertinggal ya. Jadi karena fraktur di satu segmen lebih dari segmen satu tulang, lebih dari 2 segmen ya. Jadi dapat menyebabkan pergerakan yang paradoksal gitu. Ketika yang lainnya ekspansi, dia malah nusuk ke dalam. Jadi pasien-pasien mengalami VLC sangat-sangat takut sekali untuk bernapas. Nah, selanjutnya yang terakhir, lihat apakah ada luka terbuka atau tidak. Selanjutnya setelah inspeksi kita lakukan Auskultasi. Oke, yang tinggi. Tinggi. Mantap. Mantap. Gak ada.
pakai betul-betul. Dengarkan, untuk pemeriksaan auskultasi pada proses indera asesmen dia hanya menilai dua suara, vesikuler sama unvesikuler. Jadi suara nafas normal sama tidak normal. Normalnya vesikuler atau unvesikuler? Vesikuler. Berarti untuk mengetahui mana yang normal sama tidak normal, kita lihat tadi setelah inspeksi kan nampak nih, oh ada jejak di sini. Berarti kita mulai memeriksanya dari sebelah kiri. Yang sehat. Sehat sebelah kiri. Ada berapa lobus kiri? Jantung kan 12. Dua. Tiga. Ada berapa lobus parunya? 3. Kiri. 5 kiri. Jadi sudah lakukan. Cepat Ki. Nanti mati dah Ki, cepat. Vesikuler. Vesikuler. Pindah lagi berarti ke sebelahnya. Jangan ke bawah ya. Tujuan kita memulai dari yang sehat karena kita mau membandingkan sama yang sebelah yang sakit nih. Ini sehat, oh suara sehat seperti ini. Oh ini, oh tidak jelas suaranya. Oh tidak ada suaranya. Oke, unvesikuler. Ke Yang sehat. sehat lagi. Bawah. Suaranya vesikuler. Oh ini sini gimana tadi yang bagian trauma? Malah tidak ada suaranya. Ya. Vesikuler. Ke bawahnya lagi. Terus yang terakhir jantung. Normalnya lubduk kan? Ya. Lubduk ya. Karena dia lagi jatuh cinta, suaranya love you. Boleh lah. Jadi didengar suara jantungnya. Tahir jangan lupa dengar suara jantung. Karena ada satu kasus jantung yang kita bisa lakukan pengkajian di breathing, yaitu tamponade jantung. Ditandai dengan distensi vena jugularis dan suara jantung yang menjauh. Oke? Lanjut. Setelah auskultasi, Pak, perkusi. Perkusi. Kita juga sama, perkusinya mulai dari paru yang Sehat. ya. Sama seperti auskultasi, dia per lobus. Normal suara paru ketika di auskultasi Sonor. Kalau normal sonor. 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 Kalau dia tidak normal apa? Hipersonor. Normalnya kita perkusi itu suaranya sonor. Melakukan perkusi di interkostal apa di kostanya? Ya. Oke. Kan bawah lagi. Di tengah. Baru bang. Kalau yang trauma kan sakit itu Pak. Ya. Tapi kita harus tetap kita periksa. Itu lah pernah sakit. Tidak sadar juga pasiennya. Ada dokter. Betul. Kalau ada apa sih sadar kan kalau kita pasti kita rasa kayak gini. Ya tahan-tahan sedikit lah berarti. Sedang enggak kita pegang pun sakit, kan? Jadi kita kan melakukan pemeriksaan. Jadi setelah kita perkusi, kita nilai suaranya normalnya tadi sonor, ya. Apakah dia terdapat suaranya dullness atau hipersonor? Supaya gampang kita mengingat untuk kasus di breathing, kan masalahnya cuma tension pneumotoraks, open pneumotoraks, masif hematotoraks, sama file chest. Kalau masif hemato berarti ada Darah. suaranya. Dullness. Nah, ketika suaranya dullness pada saat kita perkusi, maka yang namanya pneumo itu kita eksklusikan. Karena sudah pasti bukan itu. Karena kita perkusi suaranya Dullness. hemato. Ya. Maka pneumotoraks, pneumo itu kan artinya Udara. Pneumonya kita eksklusikan, baik dia open, baik dia simple maupun dia tension. Karena kalau pneumotoraks sudah pasti pada saat diperkusi suaranya hipersonor karena tadi terjadi penumpukan udara berlebih di rongga toraks sehingga pasti suaranya hipersonor, ngantuk baji. Iya. Oke, biar gampang ingatnya. Ketika dullness berarti hemato. Ketika
Hipersonor kemungkinan bisa tension, bisa open, Fail. ya, sama simple pneumotorax. Tinggal kita lihat tanda-tandanya, ya. Simple apa? Simple mas, Oh, simple. simple pneumotorax. Ada lah. Ada Pak Jelas. Simple pneumotorax, tension. Simple yang tidak ditangani dengan tepat akan menjadi tension yang tidak ditangani dengan cepat maka meninggal. Open itu karena dia Ada luka tusuk, ya, jadi sehingga udara bisa masuk dari luar ke dalam nggak bisa keluar dia. Sini itu usus. Oke, clear? Setelah kita perkusi, yang terakhir adalah palpasi. Palpasi dimulai dari klavikula. Palpasi yang mulai dari klavikula, ya, sampai ke 12 kosta ICS. ICS apa yang disentuh? ICS itu kan artinya interkosta. Iya. Hubungan antara Kosta. palpasi. Kita palpasi ini ingin palpasi Tulang. untuk mencari apakah ada fraktur kosta atau tidak. Bagaimana caranya kita palpasi? Ketika ada suara krepitasi maka itu menandakan Fraktur. Kita Palpasi. setiap semua Kosta. kosta 12 kosta. Dan terakhir kita periksa Sternum. bagian sternum. Kita periksa bagian sternumnya. Jadi oke, jadi setelah itu baru kita simpulkan apa nih kasusnya. Apakah dia tension, apakah dia simple, apakah dia open, ya. Kalau tension pneumotorax kita lakukan tindakan needle thoracosintesis. Dilakukan tindakan bisa di interkosta kedua mid clavicula atau interkosta kelima mid Sila. Itu kalau dia tension pneumotorax. Kalau open pneumotorax kita menggunakan kasar 3 sisi atau occlusive dressing 3 sisi. Terus kalau dia hematotorax, WSD. chest tube atau Oh, SD. iya. SD sama chest tube itu sama. Ya. Nah, untuk mengetahui apa? Mengetahui berapa jumlah Keluar perdarahan darah. yang keluar sehingga kita bisa menentukan dia masif atau tidak. Dikatakan masif jika perdarahannya lebih dari 1.500 cc per hari. Jam. Kenapa? Atau lebih dari 200 cc per jam yang kita observasi selama 2 jam. Jadi jam pertama kita observasi perdarahannya 250. Jam kedua 210, itu udah masif dah tuh. Ya. Oke. Oke. Nah, 1.500 setelah itu per hari telepon atau dokter 200. untuk tindakan torakotomi, pembedahan Torak. cari sumber perdarahan di mana lokasi perdarahannya terjadi dan kita atasi. Nah, tadi untuk tension pneumotorax tindakannya apa? Sintetis. Nah, itu tindakan sementara yang bisa kita lakukan. Setelah dilakukan needle thoracosintesis hanya membuat dari tension menjadi simple pneumotorax. Perlu tindakan chest tube lagi untuk mengeluarkan semua udara yang masih terperangkap di rongga torax. Jadi setelah di needle thoracosintesis telepon dokter, udah di needle tinggal kita pasang chest. tube. Makanya ada dua pilihan sama-sama memiliki bisa saja dilakukan, bisa di interkosta kedua maupun interkosta kelima. Ya, namun biasanya kalau kita langsung buat di interkosta kelima, jadi sekali tusuk untuk tinggal diinsisi sedikit untuk memasangkan chest tube. Ya, oke. Jadi tidak 2 kali tusuk pasiennya. Namun sekarang untuk tindakan chest tube tidak bisa lagi di IGD. Sekarang rata-rata harus ke OK. Jadi ke OK sentral misalnya atau di OK IGD. Jadi tidak bisa lagi lakukan di ruang. Cuma needle aja Pak, needle. Kecuali needle. Karena lumayan termasuk pembedahan kayak gitu kan chest tube. Kalau dulu di ruangan pun bisa orang chest tube SD. Sekarang kayaknya harus di ruang OK. Oke, saya rasa cukup untuk initial assessment. Tidak mampu kita kejar sampai akhir. Ya, nanti kita